warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, perkenalkan nama saya Aldi Panjaitan dengan NIM 124170061 dari program studi Teknik Mesin angkatan 2024 dan teman-teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Kurniawan dengan NIM 124170070 dari program studi Teknik Mesin angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizkullah dengan NIM 124170088 dari program studi Teknik Mesin angkatan 2024. Di sini kami akan menceritakan tentang bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang adanya bahaya banjir dan tanah longsor. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir menyisakan duka mendalam bagi masyarakat dan keluarga. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, korban jiwa terus bertambah. Banyaknya warga hilang, luka-luka, rumah sakit yang hancur, dan orang yang mengungsi, serta kerusakan dari rumah-rumah warga. Bencana ini bukanlah sekedar bencana musiman, melainkan tragedi skala besar. Melihat kenyataan ini, wajar jika muncul perasaan bahwa bencana adalah pukulan berat yang akan datang dari alam. Hujan deras, curah hujan ekstrim, dan mungkin fenomena cuaca global sulit diprediksi. Alam seperti menunjukkan betapa rapuhnya manusia ketika menghadapi kekuatan alam yang tak terkendali. Sungai meluap, lereng longsor, dan hujan deras yang tak terhenti bisa menyerang di mana saja. Namun, mengapa bencana ini murni sebagai fenomena alam akan terlalu sederhana? Karena riwayat lingkungan dan interaksi manusia dengan alam juga ikut berperan secara signifikan. Sebagian analisis dan organisasi lingkungan mengingatkan bahwa deforestasi luas dan alih fungsi lahan untuk perkebunan atau tambang serta lemahnya penegakan regulasi lingkungan melemahkan kemampuan alam dalam meredam ancaman banjir dan longsor. Upaya mitigasi dan pemulihan harus dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan lembaga lingkungan. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan tata ruang, peta risiko, penanaman kembali vegetasi, serta dalam pengembalian keputusan terkait izin, lahan, dan pembangunan. Lebih jauh lagi, kejadian ini bisa menjadi momentum refleksi kolektif, memperkuat kesadaran bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan semata demi pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan manusia. Pembangunan yang tidak sensitif terhadap ekosistem bisa membawa konsekuensi tragis, seperti yang kita saksikan sekarang. Tapi, kita juga harus realistis bahwa risiko bencana tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Alam punya dinamika sendiri, curah hujan tinggi, tanah longsor, dan cuaca ekstrim bisa terjadi kapan saja. Maka, yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan dampak melalui kombinasi mitigasi, adaptasi, dan perencanaan yang matang. Kesimpulannya adalah, bencana di Sumatera adalah kombinasi dari faktor alam dan faktor manusia. Keduanya saling berinteraksi. Menyalahkan alam saja atau manusia saja bukanlah sikap yang bijak. Sebaliknya, kita perlu mengambil pelajaran yang serius, memperkuat regulasi lingkungan, memperbaiki tata ruang, serta memperkuat sistem mitigasi dan perlindungan sosial. Jika kita mengabaikan peringatan ini, risiko bencana serupa atau bahkan lebih parah bisa terjadi lagi di masa depan. Sedangkan jika kita bertindak sekarang dengan kesadaran dan kerjasama kolektif, mungkin kita bisa mencegah tragedi sebesar ini terulang kembali. Semoga bencana ini menjadi cambuk bagi kita semua, baik pemerintah, korporasi, dan masyarakat, untuk menata kembali hubungan kita dengan alam, tanpa mengorbankan manusia dan lingkungan.